Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi. Sejak masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, dalam mengurangi penyebarannya, aktivitas yang berada di luar rumah tentunya diminimalisir, sehingga baik orang dewasa ataupun anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, seperti bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Aktivitas di rumah tentunya banyak berinteraksi dengan penggunaan layar digital, misalnya laptop atau komputer, gadget, dan juga televisi. Ini juga akan menimbulkan masalah pada kesehatan mata. Nah, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak, yakni Dr. Kaherma Sari, spesialis mata. Oke dok, apa kabar nih dok? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini tentu banyak sekali ya dok ya kita berinteraksi lama dengan layar digital ini dok. Betul. Oke. Nah, berapa nih dok persentase pasien yang memiliki permasalahan terhadap kesehatan mata ini? Dan mayoritas nih permasalahannya apa nih? Ya. Terima kasih Mbak. Pada saat era digital sekarang ditambah dengan masa COVID juga ya, peningkatan kedatangan pasien di Polimata RSUD Tengku Rafian itu dengan keluhan gangguan penglihatan terutama kabur melihat jauh itu meningkat sekitar 10-12% dari total kunjungan pasien yang sebelum terjadinya COVID-19 ini. Ya. Berarti juga cukup meningkat ya dok ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di era daring, work from home juga ini kan dok, tentunya kita berinteraksi dengan layar digital itu cukup lama juga nih kan dok, dan berakibat apa sih dok terhadap kesehatan mata? Nah, sebenarnya kita harus mengetahui dulu ya, apa yang ditimbulkan dengan penggunaan komputer ataupun gadget, handphone dengan yang terlalu lama itu akan menimbulkan suatu penyakit yang disebut dengan CVS. Apa itu CVS? CVS itu Computer Vision Syndrome. Nah, yang dimaksud dengan CVS ini adalah suatu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer, gadget ataupun handphone yang terlalu lama. Ya, itu banyak gejalanya. Jadi salah satunya itu kabur, gitu. Jadi selain kabur itu banyak juga gejala-gejala yang lain, misalnya ya nyeri di sekitar bola mata, kemudian sakit kepala, nyeri leher, nyeri bahu, nah itu. Jadi banyak yang disebabkan itu. Kemudian satu lagi mata kering, nah itu juga disebabkan oleh CVS ini. Oke, berarti timbul masalah baru nih ya, CVS namanya CVS, ya dok ya, pada kesehatan mata yang berakibat itu tadi beberapa permasalahan di mata ya. Seberapa bahaya kan ya dok? Nah, CVS ini kalau ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat menghilang. Nah, kapan dia bersifat menghilang? Apabila aktivitas yang digunakan untuk melihat komputer, gadget ataupun handphone ini itu segera dihentikan apabila timbul gejala-gejala. Tapi ini kan penggunaan komputer gadget pada orang-orang yang bekerja yang selalu berhubungan ini bisa bersifat permanen juga. Oke. Ya. Berarti cukup bahaya juga ya dok ya, permanen dia gitu. Nah oke, kita juga akan bahas nih dok, ciri-ciri yang terkena CVS tadi pada kesehatan mata nih dok ya, akibat berinteraksi terlalu lama dengan layar digital. Tapi nanti dok kita lanjutkan bincang sehat kita selanjutnya bersama Dr. Kaherma Sari, spesialis mata, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, masih di Siak Sehat, bincang sehat bersama dokter spesialis mata Kaherma Sari tentang pengaruh layar digital terhadap kesehatan mata nih dok. Nah dok, tadi kita sudah berbicara itu tentang paparan dari layar digital yang terlalu lama ya dok ya, dan ada namanya tadi CVS. yang terkena pada kesehatan mata kita nih, dan
apa nih dok ciri-ciri atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari paparan yang terlalu lama terhadap layar digital ini dok? Ya. Biasanya gejala yang ditimbulkan pada penderita GVS ini ya salah satunya itu kabur, ya, kabur, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri daripada sekeliling kelopak mata, kemudian bisa disertai juga dengan perih, iritasi, kemudian sakit bahu dan sakit leher. Itu gejala yang bisa ditimbulkan oleh penderita ataupun sindroma daripada computer vision syndrome ini. Oke dok, itu biasanya dok ketika terkena paparan, maksudnya ada ciri-ciri seperti itu nih dok, apa sih dok langkah awal yang perlu kita lakukan nih dok terhadap kesehatan mata kita ketika merasakan gejala tersebut? Ya, sebenarnya kalau seandainya gejala-gejala ini sudah timbul, ya, kita bisa mencegahnya. Mencegahnya salah satunya penggunaan komputer itu harus kita siasati daripada hurufnya, ya, dari huruf di komputer itu, kemudian penerangannya atau brightness-nya, kemudian posisi daripada komputer juga, ya. Kita harus berjarak antara 50 sampai 60 cm dari pengguna. Kemudian si pengguna juga harus duduk dengan posisi tegak dengan siku 90 derajat. Ya, letak komputer itu dengan jarak pandang kita itu sekitar 20 sampai 30 derajat. Dan apabila kita memakai materi referensi, kita boleh menggunakan materi referensi itu di atas keyboard atau di samping monitor. Jadi itu. Jadi harus ini kita lakukan agar apa yang ditimbulkan daripada CVS ini akan kita minimalkan. Kemudian jarak atau waktu yang kita pergunakan itu kalau bisa jangan lebih dari 2 atau sampai 4 jam. Dan apabila kita menggunakan komputer ini dengan waktu yang panjang, lebih dari 2 sampai 4 jam, maka kita akan menggunakan teknik 20-20-20. Maksudnya apa itu 20-20-20? Penggunaan komputer ini setiap 20 menit, maka kita akan istirahat selama 20 detik dengan cara memandang 20 kaki atau 6 meter. Jadi boleh kita lakukan itu. Kalau kita menggunakan jangka yang panjang, maka kita mengistirahatkan mata kita selama 20 detik dengan pemakaian komputer 20 menit dengan jarak pandang memandang sekitar kita itu dengan jarak 20 kaki atau 6 meter. Oke. Berarti maksimal kita harus 2 jam ya dok ya, kalau udah maksudnya itu udah 2 jam kita menatap layar komputer atau laptop dan juga gadget tuh itu istirahat. Tadi ya dok ya 20 istirahat 20 tadi dengan cara itu. Dan itu nanti berarti kita apa sih dok yang dari paparan itu tuh apa sih yang terasa gitu, maksudnya setelah kita melakukan 20 tadi gitu? Ya, diharapkan dengan melakukan 20 ini mata kita akan rileks kembali. Kemudian mata yang berakomodasi penuh, kita melihat komputer itu dengan cara yang lama, dengan secara tidak langsung kita mengurangi frekuensi mengedip mata kita. Sehingga proses mengedip ini sangat-sangat dibutuhkan untuk membasahi dari permukaan mata sehingga terhindar dari mata iritasi tadi itu atau mata kering. Nah itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam penggunaan gadget, komputer ataupun handphone ini. Baik, tapi berarti setelah kita melakukan 20 tadi, kita bisa melakukan maksudnya boleh. Bisa menatap layar handphone begitu ya dok ya. Nah baik dok, kalau penderita penyakit mata akibat paparan ini nih, apakah bisa sembuh dok atau bisa sembuh total atau ada perawatan intensif atau bagaimana nih dok? Ya sebenarnya kalau kita beraktivitas dengan menggunakan ini, ya kita harus ingat juga apakah mata yang kita gunakan itu tanpa atau dengan menggunakan kacamata. Ya, jadi kalau kita menggunakan kacamata ya harus kita menggunakan kacamata, tidak bisa kita melihat tanpa kacamata karena mata kita kerjanya paksa. Ya.
Jadi kalau seandainya keluhan-keluhan ini juga yang setelah kita lakukan, ya pencegahannya tadi timbul juga dengan keluhan-keluhan seperti ini, ya biasanya perih itu bisa dibantu dengan air mata buatan, ya atau ya konsultasi ke dokter mata secepatnya. Oke. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan mata dok, dan kapan seharusnya kita melakukan pengecekan tadi ke dokter spesialis mata? Mungkin dok rutin berapa kali begitu? Ya biasanya kalau kita ada keluhan seperti kabur, mata berair, sakit kepala, ya itu boleh kita lakukan segera pengecekan, ya. Tapi apabila ini tidak ada, untuk mencegahnya terjadinya kekaburan atau dengan penggunaan kacamata, boleh untuk mencegahnya kita memberikan atau konsul ke dokter mata itu 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali kita ngecek mata ya dok ya, karena memang sekarang nih apa-apapun memang lihat media sosial, nggak hanya misalnya kita daring aja belajar atau bekerja, tapi biasanya sekarang kan udah media sosial nih dok, kita udah pasti lihat bentar-bentar, lihat handphone, lihat media sosial gitu kan, apalagi zaman sekarang nih keponya luar biasa ya dok ya. Jadi memang terhadap kesehatan mata tuh ketika melihat handphone, gadget itu memang harus diperhatikan betul ya berarti benar. Ya dok ya. Apalagi usia anak. Ya, kalau memang tidak membutuhkan, sekarang orang tua sekarang untuk anaknya diam kasih handphone. Nah itu. Jadi kalau ini tradisi seperti ini kalau bisa dihindarkan. Ya. Bagaimana nih dok kita menjaga kesehatan mata ini dok, dengan banyak sekali nih kita terpapar layar digital ini dok? Ya. Sebenarnya untuk mencegahnya tadi, untuk terjadinya CVS ini tadi ya, salah satunya kita harus tahu penyebabnya tadi apa yang sudah saya paparkan, kemudian mencegahnya pun sudah saya paparkan, ditambah dengan suplemen yang mengandung vitamin-vitamin yang khususnya untuk mata, ya misalnya vitamin A yang bisa kita dapat dari sayuran atau buahan yang berwarna. Nah, itu boleh kita konsumsi. Dok, nanti kita lanjutkan kembali nih bincang siak sehat kita bersama dokter spesialis mata Kak Hermasari usai jeda berikut, dan tetaplah bersama kami. Ya pemirsa Siak Televisi, bincang siak sehat kita bersama dokter spesialis mata Dr. Kak Hermasari ya dok ya. Kita lanjutkan nih bincang-bincang kita pengaruh layar digital terhadap kesehatan mata. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang penyakit mata yang ditimbulkan oleh layar digital ini, paparan yang terlalu lama nih dok interaksi terhadap layar digital ini. Dalam menjaga kesehatan mata saat ini nih dok, baik orang dewasa maupun juga anak-anak nih dok. Tadi juga dokter sudah bilangnya kan suplemen apa yang kita konsumsi. Nah, untuk konsumsi makanan-makanannya nih dok, disarankan misalnya apa aja dok, dan vitaminnya boleh mungkin vitamin-vitamin seperti apa yang harus kita konsumsi ketika kita memiliki masalah pada mata gitu dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya suplemen itu atau vitamin itu semua bagus ya, pada dasarnya semua bagus. Tapi kalau ada kelainan di mata ya, terutama itu kita menggunakan vitamin atau suplemen yang mengandung vitamin A misalnya, atau beta karoten ya. Nah itu semua bisa kita dapat dari makanan atau misalnya sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang berwarna. Nah itu ya bisa jadi apel hijau itu sangat bagus, brokoli itu sangat bagus untuk beta karotennya dengan vitamin A-nya. Jadi saya rasa itu. Iya. Misalnya kalau selain konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu, mungkin ada vitamin apa yang paling bagus gitu dok, gitu untuk memelihara kesehatan mata kita ini dok? Ya sebenarnya kalau vitamin A ini kan pada usia anak juga sudah diberikan pemberiannya ya pada saat di posyandu ya. Nah itu tujuannya untuk agar anak tersebut tidak menjalani atau tidak mengalami kekurangan dari vitamin A. Itu biasanya sudah dari awal anak itu sudah didapat dari posyandu itu biasanya. Oke. Dok,
pada usia anak maupun orang dewasa nih dok, apakah sama dok ketika melihat layar digital itu berinteraksi lama dengan layar digital itu sama nggak sih dok? Waktunya maksimal 2 jam atau anak-anak juga seperti itu, bagaimana dok? Ya, untuk anak-anak. Tadi kalau kita bisa kita katakan bahwa pada usia anak dengan usia dewasa, yaitu sangat dibedakan dengan penggunaan daripada layar-layar digital ini, baik itu handphone, komputer ataupun gadget ya. Itu harus kita batasi terutama pada usia anak ya, pada usia anak, karena anak ini sangat rentan daripada gangguan dari penglihatan ya. Jadi harus dihindari. Tapi kalau pada dewasa, apabila dia bekerja yang berhubungan dengan layar digital ini, boleh dilakukan, tetapi harus dijaga dengan syarat-syarat yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa penggunaannya berapa lama dan harus dibarengi dengan adanya istirahat tadi yang dengan menggunakan metode 20-20-20 tadi. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan agar apa yang kita harapkan tidak terjadinya CVS ini dapat kita cegah sedini mungkin pada orang-orang yang menggunakan layar digital ini tadi. Dok, seperti misalnya anak-anak yang sudah terpapar biasanya biasanya ada nih ya di gejala yang pada anak juga matanya suka mengucek-ngucek mata begitu kan, sebenarnya juga mungkin matanya kering begitu ya dok ya, dan itu tuh maksudnya dia bisa permanen atau nanti bisa disembuhkan sih dok untuk jangka panjangnya begitu? Nah, kalau untuk disembuhkan, kalau mata kering ya kita harus berpikirkan juga dengan apakah dia rutin menggunakan ini. Kalau memang dia rutin sebaiknya dihindarkan. Kemudian untuk pencegahannya itu boleh kita berikan air mata buatan, dan atau dengan kata lain harus kita bawa atau kita periksakan ke dokter mata apakah dengan penggunaan gadget, handphone ataupun komputer tadi ini telah menimbulkan suatu penyakit kelainan penglihatan pada si anak tadi ini. Apabila terjadi kelainan penglihatan pada si anak ini, maka penanganan segera ditangani dengan kacamatanya. Kalaupun tidak ditangani dengan kacamatanya, ini akan beribat fatal di belakang harinya. Berarti memang harus diperhatikan dan segera dihentikan dulu mungkin ya dok ya untuk paparan layar digital ini. Dok, terakhir nih dok, kita mau tahu juga dari Siak Sehat, tips dan pesan dari dokter spesialis mata nih terhadap pengaruh layar digital dari kesehatan mata kita ini dok. Tips untuk penggunaan daripada layar digital yang berpengaruh pada mata ini, ya sebenarnya orang-orang yang lama, yang pertama itu orang-orang yang lama menggunakan layar digital ini harus memperhatikan daripada posisi duduk, kemudian jaraknya layar, penerangan layar, besarnya huruf ya, kemudian lamanya untuk penggunaan ini harus diperhatikan dengan baik ya. Yang kedua, apabila terjadi gejala-gejala CVS ini, maka harus tahu dulu apa penyebabnya, sehingga kita tahu pengobatannya. Dan setelah itu ya langkah terakhirnya, apabila ini setelah pencegahan juga kita tidak yang telah kita lakukan tidak juga mengurangi daripada CVS ini, sebaiknya saya anjurkan ke dokter mata. Dok, terima kasih nih dok. Dokter juga sudah memberikan tips-tips terhadap kesehatan mata dan menjaga kesehatan mata kita nih dok, apalagi di era seperti saat ini nih dok, era daring, work from home, dan kita belajar di rumah juga anak-anak nih dok. Tentu pengaruhnya besar kan terhadap paparan layar digital ini yang terlalu lama terhadap kesehatan mata kita ini dok. Terima kasih bincang-bincang Siak Sehat kita nih dok, sama Dr. Kak Hermasari, dokter spesialis mata. Ya pemirsa Siak Televisi, demikian tadi bincang-bincang Siak Sehat kita bersama Dr. Kak Hermasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafiaan Kabupaten Siak. Saya Cahya Ici mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Siak Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.